Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian selama masa-masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mendukung kami baik secara doa maupun berkat-berkat jasmani yang kami terima, yang sungguh boleh menolong di dalam kehidupan kami sekeluarga selama saya sakit kemarin. Dan hari pagi ini saya akan menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan ketika saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit beberapa waktu kemarin. Di hari Rabu malam saya sama Pak Johan makan mie godok, dan di situ saya menaburkan kacang suku. Saya tidak pernah berpikir bahwasanya makanan itu akan berpengaruh terlalu banyak ke tubuh saya. Saya juga sudah berdoa dan saya tidak khawatir tentang apapun. Tetapi ketika Kamis pagi, tiba-tiba ketika saya bangun, punggung saya sudah tidak bisa digerakkan. Rasanya nyeri sekali. Kemudian beranjak agak sore, rasa nyeri itu semakin naik ke atas sampai akhirnya ketika sore jam 6 sore itu sampai ke leher. Jadi leher saya itu sudah tidak bisa digerakkan lagi, hanya bisa menengok ke kiri itu hanya sedikit, dan itu sakit sekali. Kemudian ketika KPW berlangsung, tiba-tiba dada sebelah kiri saya terasa nyeri dan sesak. Kemudian saya berusaha untuk istirahat. Ketika di dalam kamar baru saya rebahan sebentar, belum sampai 15 menit tiba-tiba hidung kiri saya itu tidak bisa dipakai untuk bernafas. Dan saya berusaha, saya mikir apakah saya kena flu. Saya berusaha untuk bolak-balik duduk dan tidak berhasil. Ternyata selang nggak sampai 15 menit kemudian sebelah kanan saya, hidung sebelah kanan itu juga dibuntu lagi. Disitulah saya berjuang untuk terus boleh bernafas, dan saya bersyukur di saat-saat yang tepat saya boleh berteriak bahwa "Pak, tolong saya." Saat itu semuanya sigap, dan saya bersyukur sekalipun saya sulit bernafas, tetapi saya masih terus mengingat satu lagu yang boleh memberikan pengharapan kepada saya bahwa Tuhanlah harapanku. Dan itu saya nyanyikan terus walaupun tidak bisa bersuara, tetapi hati saya tetap memuji Tuhan. Tuhanlah harapanku. Dan saya hafal betul lagu itu di bait pertamanya. Sampai dibawa ke rumah sakit saya pun sulit untuk berbicara, bahkan ketika di EKG pun, ketika ditidurkan itu perjuangan yang sungguh luar biasa. Dan di situ saya menyadari betapa hidup saya saat itu dekat sekali dengan maut. Tetapi di saat itu pengharapan saya tetap kepada Tuhan, dan pujian itu terus saya nyanyikan, Tuhanlah harapanku. Dan itu sungguh menolong, memberikan kekuatan kepada saya untuk melawan setiap apa yang terjadi di dalam reaksi di dalam tubuh saya. Dan saya bersyukur saat itu juga saya berjanji bahwasanya ketika saya diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk boleh menikmati hari-hari saya bersama keluarga saya akan lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Saya tidak akan lagi fokus ke hal-hal lain, tetapi sungguh saya akan lebih lagi di dalam fokus untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bahkan di dalam pelayanan saya. Dan saya sungguh bersyukur, dan saya lebih diingatkan lagi betapa Tuhan baik ketika Tuhan menciptakan saya
dari kandungan ibu saya, sekalipun secara manusia dianggap tidak sempurna karena saya tidak bisa mengonsumsi protein hewani. Tetapi saya tetap saat ini bersyukur bahwasanya ketika Tuhan berikan itu kepada saya juga percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya, dan protein hewani itu boleh digantikan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang boleh saya konsumsi, saya yakin diberkati oleh Tuhan sekalipun tanpa harus protein hewani. Dan terima kasih untuk sekali lagi untuk dukungan seluruh jemaat pada kami sekeluarga, untuk doa-doanya, untuk dukungan secara berkat-berkat jasmani untuk keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, selamat pagi. Saat ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih saat ini kami boleh akan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan saat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah pelita hati. Renungan kita saat ini, saudara, akan mengingatkan kita kembali akan fungsi firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan pengharapan bagi setiap orang yang sedang tidak berpengharapan, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, memberikan semangat kepada mereka yang sedang putus asa, atau bahkan sanggup memberikan jalan keluar untuk segala persoalan. Lalu, bagaimanakah caranya? Caranya adalah jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Seperti pengalaman pemazmur dengan menulis demikian, saudara-saudara. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Alat ini itu digunakan pada zaman dahulu sebelum listrik ada, sebagai daya untuk membuat lampu-lampu itu nyala di mana-mana. Pelita ini juga masih sering digunakan di daerah pedesaan, saudara-saudara. Jadi saat menyusuri tempat-tempat yang gelap, kalau tanpa pelita, maka jalan di depan kita itu tidak akan kelihatan dan akan membahayakan kita tentunya. Zaman sekarang, apalagi itu kita hidup di perkotaan, jarang sekali kita untuk menggunakan pelita. Karena apa? Karena ada banyak lampu-lampu kota, dan ada juga alat-alat modern lainnya yang bisa untuk dibawa kemana-mana, yaitu seperti senter yang isinya baterai, atau langsung cahaya dari HP kita, saudara. Saudara-saudara, sangat berbahaya jikalau tidak ada benda yang menuntun langkah kita di dalam berjalan, yaitu pelita. Bisa-bisa kita akan menabrak sesuatu, tersandung, bahkan terjelembab ke dalam lubang. Pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya adalah firman itu yang akan menuntun langkah kita melewati kegelapan hidup. Firman itu yang akan menuntun melewati segala tantangan, segala cobaan, serta apapun yang ada di depan kita, sehingga kita selalu aman, sehingga kita selalu nyaman saat dituntun pelita itu kepada jalan yang benar. Dikarenakan ada cahaya firman Tuhan yang menerangi kita. Bagian selanjutnya, pemazmur mengatakan bahwa terang bagi jalanku. Saudara, kita semuanya tentu pernah merasakan saat listrik itu padam dan kegelapan ada di sekeliling kita. Di saat semuanya gelap, tetapi kalau kita ambil satu lilin dan menyalakannya, maka sinarnya itu sanggup untuk menerangi daerah yang gelap itu. Inilah bukti bahwa gelap itu tidak akan mampu mengalahkan terang. Demikianlah juga jikalau kita tanpa firman Tuhan,
Kita ibarat berjalan tanpa pelita di saat kita menyusuri tempat dan jalan yang gelap. Pastilah akan merasa kebingungan untuk menghadapi segala masalah yang itu datangnya bareng-bareng dan bahkan bertubi-tubi. Masalah yang ini belum selesai, disusul dengan masalah-masalah yang lainnya. Kalau kita itu mengandalkan kekuatan sendiri, maka yang timbul adalah rasa frustasi, stres, bahkan bisa-bisa tubuh kita itu akan sakit, saudara. Karena itu marilah saudara-saudara awali hari kita dengan selalu memegang pelita dan arahkan pelita itu di depan kita. Pelita itu apa? Pelita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu kita renungkan, maka sinarnya yang akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga sepanjang hari ini hidup kita akan dituntun Tuhan di dalam menghadapi segala hal yang akan kita lewati. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Marilah kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur boleh merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal di dalam kami berjalan melewati hari ini ya Tuhan Yesus. Bimbing kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan di dalam menjalani hari kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.